keliling, saya kasih gambaran sejarahnya dulu ya. Jadi dalam tas teman-teman sudah ada materi sebenarnya yang kami buat berdasarkan riset, arsip, buka Bromo Tani. Di situ disebutkan sekaligus mengoreksi argumentasi atau statement yang sering kali digulirkan ketika menjelaskan dalam ini. Di dalam banyak, coba di Google itu dicari, teman-teman pasti akan menemukan nama bahwa ini miliknya anak Pakubuwono 10. Pertama kali pemilik itu, kalau pertama kali salah gitu, kalau setelahnya oke gitu. Jadi alurnya ada namanya dalam apa namanya? Dalam apa nih? Joyosuman. Nah, Joyosumo itu dari kata Joyosumo, Pangeran Joyosumo itu adalah anak dari Pakubuwono VI yang kemudian dibuang. Pakubuwono VI ini dibuang ke Ambon. Nah, Joyosumo ini adalah anak dari Pakubuwono VI. Nah, Pakubuwono VI saat meninggalnya 1843 kalau salah, itu dalam materi teman-teman ada, itu sebelum meninggal anaknya dibuatkan dalam ini, itu Joyokusumo. Nah, kemudian menempatilah, dan ini sama sekali tidak rubah, tetap sama, jebar sekali itu. Terus setelah meninggal, PB6 meninggal, PB6 kan mempunyai anak juga, Pakubuwono IX. Nah, dia Pakubuwono IX ini masih satu ayah atau kakak ngadi dengan pemilik dalem. Jadi Pakubuwono IX adalah kakak ngadi dengan pemilik dalem, Joyokusumo ini. Nah, terus kemudian Pakubuwono IX ini pola yang umum berlaku dalam kepemilikan dalem. Pakubuwono IX naik tahta. Setelah itu Joyokusumo harus keluar dari sini. Nah, tapi yang paling menarik, namanya masih melekat. Karena apa? Karena yang memakai di sini itu Suryoatmojo, anak dari Pakubuwono IX. Jadi Pakubuwono IX ini mempunyai anak Suryoatmojo, kae nggonono tak kei dalem. Lah, Joyokusumo akhirnya keluar, diberi papan tempat dalam Bromo Tani disebutkan Mangkubumen Jobo. Nggak tahu saya Mangkubumen Jobo itu di letaknya di mana. Mangkubumi Jero tetap ada kan itu, Mangkubumen Jero dan Mangkubumen Jobo. Jadi Mangkubumen Jobo itu ya nggak tahu. Tapi yang menarik itu namanya masih melekat, Joyokusumo. Tidak dalam Suryoatmajan, tidak itu. Nah, menariknya dalam Bromo Tani digambarkan pesta perpindahan ini, slup-slupan ini nanggap wayang. Malamnya nanggap wayang, tapi dalam iringan pindah itu menghabiskan waktu setengah jam. Jadi teman-teman bisa bayangkan dari Kedaton itu, Jero itu diiringi. Nah, diiringi keluar jalan ini, kemudian masuk ini membutuhkan waktu 30 menit gitu. Itu terjadi 1870. Belum ada listrik. Makanya di Bromo Tani disebutkan ada oncor. Nah, memakai oncor gitu untuk penerangan. Dalam serat itu, dalam surat kabar itu dijelaskan ada peringgitan, ada tempat untuk orang ngenger mager saren itu juga ada gitu. Jadi ini benar-benar semacam rumah yang sangat komplit sekali itu, sangat besar gitu. Nah, setelah itu dikasih di sini anak Suryoatmojo itu dikeluarkan karena apa? Karena ada Pakubuwono 10 itu yang nama anak Pakubuwono 9 kan Pakubuwono 10 kan itu menjadi putra mahkota. Makanya Suryoatmojo harus keluar. Nah, putra mahkota kudu di dalam. Nah, itu. Nah, ini setelah Pakubuwono 10 naik, ganti. Di sini dikasihkan Suryobroto gitu. Nah, ini jadi ada fase tidak langsung ujuk-ujuk ini miliknya anaknya Pakubuwono 10, tidak ujuk-ujuk. Nah, tapi ada proses sejarahnya. Dalam
apa namanya, pintu itu ada angka 1843. Nah, itu ada pembuatan juga ini. Nah, makanya di sini teman-teman masih bisa merasakan aura apa ya, kekunoan klasik, sekalipun direvitalisasi tapi masih bisa membayangkan besar seperti keraton gitu. Teman-teman bisa melihat kehidupan di dalam ini kalau membaca novelnya Suparto Broto, Generasi yang Hilang gitu. Itu novel yang cukup baik, tapi menggambarkan dalam sebelah sebenarnya gitu, Sumo Bratan itu. Hanya saja itu nuansanya sama, mirip. Ada namanya abdi dalem yang tinggal di sebelah itu. Nah, di sini terus setelah zaman Pakubuwono X itu untuk jadikan rapat-rapat yang memikirkan Budi Utomo juga datang ke sini, Narpo Wandowo juga datang ke sini untuk apa? Memikirkan bagaimana keraton ini, bangsawan keraton ini ikut andil dalam apa namanya perang dunia, andil dari memikirkan dampaknya gitu. Jadi istilahnya apa? Kasunanan itu tidak kuper. Sekalipun feodal, hidup dalam dunia feodal, tapi pemikirannya tidak kuper. Kenapa? Banyak intelektual yang hadir di situ, yang menjadi garda depan. Itu nanti dijelaskan Mas Dhani tentang Hadiwijoyo salah satunya sebagai bangsawan brilian itu. Nah, di sini jadi tempat saksi bukan hanya untuk karantina kan gitu, tapi di masa lalu ternyata juga memikirkan tentang keindonesiaan itu. Nah, kalau kita merefleksikan sejarah, akhirnya onone gurine longso. Kenapa? Keraton saiki nun sewu ya, do rebutan. Padahal simbah-simbah dhisik mikir keindonesiaan. Nah, kami di Solo Society kadang juga jenuh, juga capek, juga anyel apa? Nah, kita bicara tentang misalnya Pakubuwono X adalah dalam konteks keindonesiaan. Dalam konteks nasionalisme, integrasi bangsa. Beberapa orang, beberapa kerabat justru iki mbahku, iki canggahku, iki buyutku. Kan repot, klaim-klaiman itu. Nah, artinya kita memasok data, memasok narasi justru kayak digoreng untuk apa? Menguatkan sentimen antar trah gitu. Selain itu justru menguatkan sentimen trah dengan negara. Wah, kayak lu zaman dhisik iki negara niki yo negara ini mbahku, lah kan repot gitu. Nah, makanya di sini harus ada kerangka pikir bahwa dalam ini juga digunakan untuk memikirkan persoalan kebangsaan. Itu tidak melulu kehidupan bangsawan yang syarat feudalisme, syarat seneng poligami gitu. Tapi ada semangat zaman yang membuktikan bahwa keraton itu juga berbicara tentang nasionalisme, berbicara tentang museum, berbicara tentang kebudayaan, berbicara tentang sastra gitu. Nah, mungkin itu dulu prolog saya. Nanti kita akan keliling dan bisa dipandu Mas Dhani untuk arsitekturnya, model dalam-dalamnya. Monggo Mas Dhani, sembari jalan.